Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi. Teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk aja ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita lihat hari ini IHSG sempat turun ya sampai ke 7138, tapi berhasil keangkat lagi dan closingnya hammer gitu ya. Jadi ini panah gue yang ke bawah berarti masih belum tercapai nih. Dan tapi lagi-lagi hammernya si IHSG ini belum bisa ngebreak dari support yang di sini atau resistance dia yang sekarang. Yang menurut gua di IHSG kita masih akan konsol terus ya di sini sideways area-area sini teman-teman. Dan seperti kalau kita lihat di setiap bulan September IHSG jarang hijau gitu ya. Jadi jangan terlalu over confidence juga waktu trading di market seperti sekarang. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke analisa saham yang menurut gua menarik buat kita cek gitu ya. Yang pertama sahamnya itu Elsa. Nah, Elsa nih. Nah, Elsa kenapa menarik? Ya menurut gue menarik, dia bikin kan yang pola gini ya. Terus dia sempet turun, tapi turunnya low volume. Teman-teman lihat tek low volume. Gue sebetulnya mau nungguin Elsa di 314, ternyata dia baru turun sampai ke 318, udah naik dan closingnya ditarik sampai 336. Ya menurut gue ini menarik teman-teman. Untuk Elsa sendiri berarti ada yang ngecover dia gitu ya. Kalau kita ngeliat lebih panjang lagi, jadi ini gue coba hapus ya gambarnya supaya teman-teman enak melihatnya. Ya, di sini tuh kelihatan di sini tuh ada support dia yang di sini nih. Oke, ini neckline dia. Sebetulnya tuh dia bikin pola yang seperti ini teman-teman. Pola reversal yang besarnya ya. Tadi kan pola yang kecil ya. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Terus lanjut lagi ke sini. Oke, jadi ini pola double bottomnya si Elsa sebetulnya. Double bottomnya nih di area sini nih. 282. Dan kemarin rebound, koreksi, jebol. Nah, jebolnya ini low volume, tapi sekarang udah menarik untuk di entry. Menurut gue belum. Ya kalau gue sih mau nunggu kepastian yang benar-benar pasti ya gitu ya. Tapi udah kelihatan Elsa ini masih uptrend, dia selalu bertahan candlenya di atas MA50, 100 dan 200-nya. Kapan kira-kira menarik buat beli Elsa? Kalau gue pribadi, gue akan nunggu dia breakout dulu nih dari area sini gitu ya teman-teman, 344. Jadi pas dia kalau udah breakout, maka gue mungkin entry dan stop lossnya kalau dia jebol dari neckline di sini gitu ya. Target terdekatnya ya sampai resistance dia yang di sini ya 366. Tapi kalau misalkan target tertingginya menurut gue dari target bottomnya dia dari sini ya, gue tarik ke sini dan kita taruh ke sini. Oke, jadi target tertingginya Elsa kurang lebih bisa sampai 400 ya, 400. Nah teman-teman, ini 400 ini sempat jadi resist dia juga di area sini 400 tuh ya. Nah, itu untuk Elsa sih teman-teman, tapi dalam jangka pendek dia berpotensi ke 364 kalau dia breakout dari 342. Kalau kita lihat stokastik sama MACD emang kelihatan harusnya masih turun lagi. Jadi inilah yang menandakan gue maunya tunggu dia golden cross dan menguat dan breakout dari 342. Menurut teman-teman gimana Elsa? Coba kita lihat ke Broksumnya aja deh langsung Elsa ya. Jadi Elsa per hari ini ya 21 September dia juga masih distribusi. Kayak yang distribusi BK. Nah ya BK AK distribusi nih. Yang dimana foreign distribusi, berarti yang memainkan ini ialah domestik MG YP ya teman-teman. MGYP itu kan bandar-bandar domestik ya seperti yang kita tahu. So coba kita lihat ke foreign ya Elsa. Oke, Elsa kelihatan masih didistribusi terus sama foreign nih teman-teman. Hari ini aja dia distribusi net sell itu 4,4 miliar. Jadi untuk Elsa sendiri gue baru tertarik kalau dia breakout dari 344 gitu ya. Menurut teman-teman gimana untuk Elsa? Lanjut ke saham berikutnya ya teman-teman. Saham berikutnya ialah saham BBRI. Nah, BBRI menurut gue menarik. Kemarin kan sempat kita analisa ya beberapa hari yang lalu waktu bareng sama SMGR gitu ya.
3 hari yang lalu kayaknya, atau 2 hari yang lalu, gue lupa. Pokoknya BBRI ini menurut gue menarik kan, dia breakout dan dia koreksi. Yang gue bilang boleh entry, kalau gue sih gue akan boleh entry 4.550 sampai ke area 4.480. Stop lossnya gue kalau dia jebol di area sini ya, di 4.330. Dan kemarin kan kita dikasih kesempatan untuk entry BBRI. Terus hari ini juga dikasih kesempatan lagi, dan hari ini yang menarik adalah dia hijau gitu ya. Teman-teman kalau misalkan udah ngeliat di bottom ini sih, pas dia belum jebol, menurut gue itu adalah momen yang tepat untuk buy on weakness BBRI. Ya, hari ini dia dari turun ke bawah ditutup sampai naik 1,34%. Yang dimana potensinya BBRI terdekat bisa ke 4.750 atau bisa ke 4.980. Oke. Menurut gue sih seperti itu. Coba kita lihat stokastik sama MACD, emang terlihat dia akan turun dulu ya, masih melemah, tapi gue ngelihat bahwa BBRI ini ada yang nahan, dan ini kita udah bahas bahwa di sini tuh ada support kuat BBRI. Coba kita lihat broksumnya si BBRI. Oke, BBRI ini terlihat small akum hari ini tanggal 21, dan yang akum banyak ini YU, AG ya, PD. YU ini beli sampai 143 miliar di average 4.500 ya. Dan hari ini BBRI close 4.550. Ini mana AK juga beli, LG juga beli. Nah, harusnya ini akumulasi ini si BBRI ini. Coba kita lihat foreign ya, BBRI. Nah, BBRI kelihatan ya, dia hari ini udah mulai diakumulasi 32 miliar. Kemarin kan sempat didistribusi tuh sama foreign 158 miliar gitu ya. Hari ini kelihatan 32 miliar net buy-nya BBRI mulai dikumpulin lagi. Ya menurut gua kemarin turun itu sangat wajar ya. Karena dia habis breakout, dia turun ya boleh aja. Pas di sini ada yang nahan, ya menurut gua BBRI menarik. Menurut teman-teman BBRI menarik ya sih untuk kita koleksi. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Pegas. Nah, Pegas sendiri ya teman-teman, ini sebetulnya gue ada sempat gambar Pegas bahwa Pegas ini masih uptrend banget teman-teman, kalau mau lihat tuh ya. Ini masih uptrend banget. Terus gue agak zoom lagi lebih dekat lagi, dan gue coba hapus lagi gambarnya biar teman-teman lebih enak ngeliatnya. Kalau misalkan kita lihat ini kan gue ada alarm di sini. Kalau Pegas sampai sini menarik, dan kena hari ini 1750, tapi kenanya sebentar doang. Lowernya Pegas 1750 dan ditarik hammer. Padahal gue udah nungguin di area sini. Jadi ini alarmnya ya gue hapus ya. Udah kena nih harusnya. Area 1750 ke 1700. Kenapa sih gue bikin alarm di sini? Karena ya ini menarik, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh adalah area supportnya si Pegas. Oke, ya area supportnya nih udah jelas ya. Ini adalah 1750, itu adalah yang di sini nih, high-nya 1745. Oke, ini adalah area supportnya si Pegas, dan dia kena ke sini, dia rebound dan dia closing hammer. Ya menurut gua menarik. Ya kenapa dia closing hammer? Menarik gitu ya, berarti ada yang nahan di area sini. Dan Pegas sendiri pun terlihat tadi kan masih uptrend ya teman-teman, masih uptrend, masih terus naik. Nah, potensinya Pegas ini kemungkinan besar bisa sampai 1990. Dan kalau misalnya kita lihat pakai teori Fibonacci, ini gue tarik dari swing low di sini, kita tarik ke swing high yang di sini. Oke, kita lihat penurunan Pegas ini pas banget di 0,382, 1745, dia turun sampai 1750, dia rebound. Jadi Pegas masih terlihat uptrend karena Fibo yang di sini tuh nggak dijebol sama dia, dan dia close atas. Jadi menurut gue menarik banget nih untuk Pegas. Coba kita lihat stokastiknya udah berada di jenuh jual dan udah kelihatan akan golden cross sedikit. MACD masih terus turun melemah, tapi histogram udah mulai kelihatan akan ada penguatan sedikit. Dan buat entry Pegas kapan bagusnya ya, kita lihat broksum supaya kita dapat best price-nya dari harganya Pegas. Dan kalau kita lihat hari ini Pegas emang masih distribusi, tapi teman-teman lihat AK CSCC ini udah mulai ngumpulin yang distribusi ini MG, jadi domestik, dan AK udah mulai koleksi. AK beli 10 miliar 1769. Jadi kalau kita mau entry Pegas ya menurut gua pribadi jangan jauh-jauh dari mereka. Oke, 1800 nih CS 1795, CD 1810. Jadi kalau besok Pegas kalau dikasih ya ke 1795, itu menurut gua adalah kesempatan buat kita entry, karena itu di Fibo 0,5 1795. Oke, stop lossnya kapan ya? Stop lossnya kalau gue sih kalau dia jebol dari
1700 ke bawah ya, berarti dia udah patah tren lagi. Seperti itu sih teman-teman. Targetnya dia bisa ke 1990 atau yang target tertinggi 2235. Tapi ya kita nggak akan tahu ya teman-teman, karena volatile banget nih IHSG. Teman-teman bisa cek langsung aja. Dan Pegas kita cek langsung ke foreign. Oke ya, Pegas kelihatan di akumulasi dari tanggal 19 sampai 21. Coba kita lihat average-nya si Pegas. Si foreign maksudnya di saham Pegas ini ya, dari tanggal 19. Nah, oke, 19 LG yang megang barang 1800 masih distribusi. Ya berarti masih akumulasi 1800 average-nya. Jadi ini si LG pemegang banyak dari tanggal 19 aja, dia masih akum di average 1800. Jadi ini masih murah nih, Pegas 1810 menurutku masih menarik. Ya. Teman-teman, dan kelihatan ya AK waktu kemarin tuh masih udah ngebuang barang, dan dia terlihat hari ini dia udah mulai beli barang. Berarti Pegas ini udah menarik buat di mata AK gitu ya. Ya menurut gua menarik juga di mata kita harusnya. Nah menurut teman-teman gimana? Silahkan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya itu PNBS. Nah PNBS sendiri ini menurut gue menarik. Hari ini dia naik 9%. Yang di sini dia bikin pattern yang nama ascending triangle. Kalau misalnya kita lihat dari target kenaikannya, kalau pakai pattern ascending triangle maka bisa sampai area 93. Yang dimana 93 adalah area resistance-nya dia juga. Oke, ini resistance nih ya. Jadi untuk PNBS sendiri ini menurut gua bisa kita pantau sampai area sini. Dan belinya kapan? Belinya tunggu breakout ya. Tadi kan dia udah breakout tapi false breakout. Jadi menurut gua tunggu besok dulu sih. Besok dia berhasil breakout gak dan close-nya di mana gitu ya. Kita bisa pasang kalau dia breakout 84. Maka menurutku menarik. Nah kalau stokastik menarik, golden cross, MACD menarik, golden cross. Hari ini juga volumenya gede tuh ya. Hopefully besok beneran valid breakout 84, kita bisa entry jual di 93, target teroptimisnya gitu ya teman-teman. Teman-teman PNBS menarik gak? Coba kita lihat Proxum PNBS. Oke, PNBS hari ini 21 September small akum. YJ AK yang beli 744 juta 80, harga 80. Jadi ada dua opsi. Besok teman-teman kalau mau beli di harga 80 menurut gua boleh karena harganya sama kayak mereka. Kalau misalkan mau beli breakout menurut gua bisa tunggu di 84. Oke, terserah teman-teman alirannya buy on weakness atau buy on breakout gitu ya, senyamannya. Kita lihat ke foreign ya. PNBS. Oke, foreign terlihat akumulasi 600 juta ya. 600 juta masih net buy-nya 600 juta untuk PNBS. Oke, menurut teman-teman PNBS gimana? Oke, lanjut ke saham berikutnya gitu, Indi. Nah, ada yang request kan saham Indi coba dianalisa. Oke, Indi. Ini menurut gue juga menarik teman-teman karena dia kan bikin pola cap and handle ya, breakout terus dia koreksi ya. Dan dia nggak berhasil nge-break resistance dia yang di sini. Yang di 3130. Terus dia terus turun. Dan turun tertahan di neckline-nya cup and handle ini. Dan waktu dia turun pas banget di 2900 dia ditarik naik sampai bikin hammer. Yang dimana menurut gue Indi ini menarik ya. Kalau misalkan kita lihat MACD dan stochastic sih emang masih kelihatan turun. Nah jadi kapan kalau mau beli Indi? Kalau gua mau nunggu Indi breakout. Kalau nggak breakout ya gua nggak beli gitu ya. Breakoutnya dari mana? Dari area sini. Oke. Di area sini baru gua entry Indi, berani kalau misalkan di sini. Kalau belum ya pasti dia akan tertahan. Kalau emang teman-teman mau trading cepat mungkin ada potensi Indi 2980 sampai ke 3130 mungkin ada potensi, tapi gua pribadi belum confidence kalau buat ngeliat Indi di sana. Tapi gua agak sedikit confidence kalau dia berhasil breakout dari resist di sini dengan volume closing hijau. Jangan mohak kayak begini, kalau mohak potensi turun shooting star ya. Jadi hijau valid gitu ya. Menarik, Indi bisa ke 3600. Coba kita lihat Proxumnya si Indi. Oke, masih distribusi. Nah, tapi yang menarik hari ini BK sama AK udah mulai ngumpulin barang. Udah beli 4 miliar, 3,8 miliar di average 2938. 2950. Coba kita lihat ya.
average mereka sebetulnya tuh akumulasi dari kapan. Nah, baru hari ini banget ya mereka net buy 10 miliar. Teman-teman bisa lihat ya, berarti ya foreign tuh net buy 10 miliar. Ini mana Indi sendiri dibeli di average 2.950-an ya. Sekarang Indi close 2.980. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman mau lihat di sini kan gue munculin MA20 garis biru ya. MA20 ini kan dia average 3.017. Kalau teman-teman merasa buy on breakoutnya di 3.180 itu ketinggian, menurut gue teman-teman bisa pakai MA20 ini sebagai buy on breakout juga. Jadi beli dia kalau dia breakout di atas 3040 gitu ya, 3040. Nih, kita pasang 3040. Targetnya sampai ke resist di sini aja. 3220. Stop loss ya kalau di sini. Nah, kenapa sih gua jarang banget entry yang begini-begini? Maksudnya yang kenapa gue lebih suka kalau entry itu jauh breakoutnya, karena stop lossnya juga kita bisa lebih kecil dan risk and rewardnya jadi menarik gitu. Tapi kalau misalkan kita entry begini, risk and rewardnya 1:1 ya. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing sih teman-teman. Oke, jadi untuk Indi sendiri masih diakumulasi, baru diakumulasi sama foreign. Jadi menurut teman-teman Indi menarik ya? Silakan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam bertrading maupun berinvestasi. So teman-teman, mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.